Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian dengerin podcast ini. Balik lagi nih di podcast Triple C. Cuan. Bareng aku Bila. Aku Hana. Dan aku Aisyah, perwakilan kaum yang dompetnya lagi struggle banget nih di tahun 2025 ini. Gimana nih kabar kalian berdua minggu ini? Masih aman kan ya? Kalau fisik sih aman ya, tapi kalau mental aduh agak shock ini nih. Karena lihat ekonomi belakangan ini di tahun 2025 ini. Jujur aku scroll medsos juga isinya banyak banget sih orang yang ngeluh nyari kerja susah. Terus yang udah punya kerjaan juga takut di PHK. Jadi aura tahun ini tuh kayak gelap banget ya buat para pencari kerja. Nah, pas banget. Itu yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Kan kita nggak mungkin lah ya cuma ngeluh doang. Nah, kita bakal bahas tuntas dan tanya kenapa sih cari kerja zaman sekarang tuh susah banget. Apa emang perasaan kita aja atau emang faktanya yang serem ini? Nah, kita udah rangkum nih 3 sumber terpercaya dari data BPS, analisis krisis global, sampai langkah pemerintahan. Jadi ya siapin mata kalian karena I don't care about your feelings. Waduh, kayaknya udah mulai serius nih ya. Jadi langsung mulai aja kali ya. Emang seburuk apa sih faktanya? Oke, kita masuk ke data pahitnya dulu ya. Hana coba dong kasih tahu kita angka resminya per Agustus 2025 kemarin. Oke, tarik nafas dulu nih. Mengutip laporan dari Tempo.co yang diambil dari data BPS, angka pengangguran kita per Agustus itu tuh sampai 7,4 juta orang. Tunggu, berarti 7,46 juta orang. Berarti naiknya banyak banget dong ya? Banget. Dan kalian tahu nggak apa yang paling ironis? Apa tuh? Angka ini naik justru saat pemerintah mengklaim bahwa ekonomi kita ini tumbuh. Nah, itu fenomena yang menarik tapi nyebelin banget. Jadi istilah ekonominya itu jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang enggak menciptakan lapangan kerja. Tapi kok bisa gitu ya? Kan logikanya nih kalau misalnya ekonominya tumbuh, berarti pabriknya banyak yang buka, kantor banyak yang buka, terus lokernya harusnya banyak dong. Teorinya sih gitu tapi datanya nunjukin kalau sektor yang tumbuh itu sektor yang padat modal. Jadi bukan yang padat karya. Jadi uangnya tuh muter, tapi nggak butuh banyak orang nih. Bayangin ya, 7,46 juta itu kalau dikumpulin itu jadi satu negara kecil kan. Nah, dari data itu yang paling bikin khawatir adalah profil penganggurannya. Aduh, gak enak nih feeling aku. Kayaknya pasti banyak anak mudanya ya? Bener banget, banyak banget. Tingkat pengangguran terbuka itu TPT paling tinggi itu di usia kayak kita nih, sama kayak fresh graduate gitu. Jadi bisa dibilang ijazah sarjana sekarang lagi ngalamin inflasi nilai. Punya ijazah doang nggak ngejamin kamu aman dari angka 7 juta itu. Nah, makanya isunya itu viral banget. Kayak orang sekolah tinggi-tinggi, kayak kuliah mahal-mahal, tapi pas lulus malah masuk ke data statistik pengangguran BPS. Oke, jujur angkanya serem ya, kayak tinggi banget gitu. Tapi aku masih penasaran kenapa sih 2025, kayak kenapa tahun ini tuh kayaknya apes banget gitu rasanya. Apa emang perusahaannya lagi pelit aja? Nggak simpel itu doang. Apa yang terjadi di dunia kan pasti efeknya ke kita kan. Nah, itu nyambung sama materi kedua kita tentang krisis ekonomi global 2025 dari ID Score. Betul banget, artikel di ID Score ngejelasin kalau tahun 2025 ini adalah puncak dari ketidakpastian global nih. Ada beberapa faktor utama, mau tahu nggak? Apa tuh? Spill dong. Nih, yang pertama, inflasi tinggi di negara maju. Daya beli orang-orang di Amerika atau Eropa turun, akibatnya barang-barang yang diekspor dari Indonesia nggak laku, kayak pabrik tekstil, sepatu, furnitur. Di sini tuh sepi orderan. Nah, kalau suka orderan gitu tuh, ujung-ujungnya efisiensi. Dan efisiensi itu bahasa halusnya dari PHK, teman-teman. Tuh. Faktor kedua nih, tensi geopolitik. Perang dan konflik bikin rantai pasok kacau. Jadi investor itu jadi takut buat tanam modal di negara berkembang kayak kita ini di Indonesia. Jadi mereka milih simpan uang atau investasi di instrumen aman kayak emas atau yang lain. Make sense sih. Terus aku juga dengar nih soal teknologi, katanya AI itu lagi
makin-makin ya di 2025 ini. Nah itu poin krusial yang dibahas di Eduscore Indonesia. Jadi perusahaan tuh sekarang lagi fase transformasi. Jadi buat apa sih perusahaan tuh nge-hire 10 admin kalau satu sama AI aja bisa ngerjain hal yang sama, tapi biayanya cuma 1/10-nya. Jahat sih kedengarannya, tapi ya gimana lagi, ini realitas bisnis ya. Cuman ya di tengah krisis global perusahaan model survival ini, mereka potong kos SDM dan ganti ke otomatisasi. Jadi pengangguran naik bukan cuma karena ekonomi lesu, tapi karena posisi manusia yang udah digantiin. Jadi saingan kita tuh sekarang bukan cuma manusia aja ya, tapi sama robot juga. Kayak double kill banget nih buat gantiin. Oke, jangan panik dulu. Kita kan tadi udah bahas masalah-masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Pemerintah tuh diem aja nggak sih buat 7 juta orang nganggur tuh? Pastinya enggak dong. Ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini Kemendikti sadar kalau soal bom waktu itu nih ya. Jadi dari berita Tempo, mereka udah punya strategi khusus nih. Apa tuh? Jangan cuma seminar motivasi doang. Enggak dong, enggak. Kali ini lebih struktural nih. Pak Menteri Satrio Sumantri bilang akar masalahnya ini ada di mismatch, atau bisa dibilang itu tuh kayak ketidakcocokan. Jadi maksudnya tuh apa yang diajarin di dosen di kelas tuh sekarang udah nggak dipakai di dunia industri gitu ya? Bener banget. Jadi makanya Kemendikti ini sekarang fokus ke revitalisasi kurikulum. Jadi kampus itu dipaksa buat buang mata kuliah usang dan diganti dengan materi yang relevan sama kebutuhan industri di tahun ini. Setuju sih. Aku juga dengar banyak orang yang ngomong mereka tuh waktu kuliah kan pelajarin teori-teori ya. Nah itu tuh nggak dipakai untuk kerja. Selain kurikulum, mereka juga aktif nih mendorong pertumbuhan pendidikan vokasi. Jadi tujuannya tuh bukan nyetak sarjana yang pintar teori doang, tapi sarjana yang punya skill spesifik sama bersertifikat. Bener banget. Dan ada nih satu lagi yang penting, Apa? link and match. Jadi kampus itu harus gandeng industri untuk ikut nyusun kurikulum, bahkan ikut ngajar, biar pas lulus mahasiswanya tuh nggak kaget gimana ini caranya buat kerja gitu. Idenya bagus sih kedengarannya, tapi nanti eksekusinya gimana tuh? Nah, itu dia tantangannya. Tapi seenggaknya arahnya udah bener lah ya. Daripada nyetak ribuan S1 sastra atau S1 ekonomi yang general banget, mending diperbanyak spesialisasinya yang emang dicari di pasar global. Bener banget. Plus mereka itu juga dorong entrepreneurship. Jadi mindsetnya diubah, jangan cuma cari kerja, tapi kalau bisa bikin usaha. Meski ya modalnya nggak tahu ya kita modalnya dari mana nantinya. Kebiasaan kita udah ngomong lama kita ngomong dan isinya padat juga ya teman-teman ini. Asli sih. Nah kesimpulannya nih buat teman-teman yang nonton, jadi keadaan emang lagi chaos banget ya. Ada 7,46 juta pesaing, terus ekonomi globalnya juga lagi sakit dan AI-nya makin pintar nih. Tapi jangan nyerah nih, ya solusi pemerintahan soal vokasi dan skill itu kuncinya. Jadi ijazah S1 itu gak cukup guys. Kalian harus punya skill spesifik yang susah buat ngalahin robot. Betul banget. Tahun ini emang berat ya teman-teman, tapi badai pasti berlalu lah ya. Asal kita tuh punya paling yang kuat yaitu kompetensi diri. Benar. Kayaknya mulai besok kita harus ikut kursus online ya, biar makin pintar dari AI. Gitu, semangat harus gitu ya. Oke, sekian dulu episode Triple C hari ini. Semoga mencerahkan kalian ya. Saya Hana, saya pamit undur diri. Aku Aisyah, semangat pejuang lokal. Dan aku Bila, sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. Bye.